Dia melihat sesosok manusia setengah kuda berwarna putih. Dari kepala hingga pinggangnya berbentuk tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di season cerita-cerita misteri. Oke, kali ini saya mau berbagi cerita berdasarkan apa yang pernah teman saya alami dan juga anaknya. Mungkin bagi sebagian orang, cerita ini tuh terkesan biasa aja. Tapi saya yang emang baca langsung ceritanya dari narasumber, asli bikin bulu kuduk saya sampai merinding. Sebelumnya subscribe dan like agar saya bisa terus menemani teman-teman sekalian dengan menceritakan kisah-kisah horor yang nyata dan kejadian-kejadian tentang makhluk tak kasat mata. Lanjut, ini adalah cerita nyata yang disampaikan oleh anak kedua teman saya. Kala itu, sekitar 12 tahun yang lalu, anak teman saya masih berusia sekitar 7 tahun. Malam sekitar pukul 10, neneknya tanpa sepengetahuan teman saya mengajak anaknya untuk mencari tantenya yang kadang masih suka kumpul sama teman-temannya di dekat perumahan area bawah tempat tinggal teman saya saat itu. Ketika sampai di tempat yang biasa jadi tempat ngobrol, ada pos di situ kayak pos gardu gitu, tapi artistik bentuknya. Luas sekitar 2x2 meter berbentuk persegi 6. Ternyata tantenya nggak ada. Suasana justru sepi, bahkan kucing yang suka tiduran di sekitar situ pun gak ada sama sekali. Ketika pegangan tangan neneknya terlepas dari anak teman saya, anak itu tertarik dengan sesuatu yang dilihatnya aneh. Saat dia berjalan perlahan untuk sekedar menegaskan pandangannya. Gak mendekat sih, tapi bisa ngelihat jelas gitu. Spontan dia bertanya kepada neneknya. "Itu apa, Mbah?" tanya anak itu. Dia emang memanggil neneknya dengan sebutan Mbah Putri. "Apa sih?" neneknya balik tanya sambil melihat ke arah yang ditunjukkan oleh anak teman saya. "Itu loh, Mbah, ada kuda lagi makan kembang," kata anak teman saya menjelaskan. "Mana? Gak ada apa-apa di situ." "Udah, jangan pikir macem-macem," kata neneknya. Berdasarkan cerita mertua teman saya itu, emang dia nggak ngelihat apapun, hanya gelap meskipun ada lampu jalan yang cahayanya berwarna kekuningan. Kebayang nggak sih seterang-terangnya lampu jalan yang warnanya kekuningan itu terangnya kayak gimana? Pasti remang-remang gitu kan ya? Lanjut, kata si anak itu, "Bener, Mbah, itu, tapi badannya orang, Mbah." Mendengar kata-kata anak teman saya, serta merta dia meraih tangan anak teman saya. Lalu setengah menarik, dia mengajak anak teman saya untuk buru-buru pergi dari situ. Sekujur tubuhnya merinding, tapi anak teman saya yang sempat ngeliat justru biasa aja, dengan setengah berlari dan terpaksa mengikuti langkah cepat neneknya. Dan malam itu, anak teman saya nggak cerita sama sekali tentang apa yang dilihatnya. Neneknya juga nggak cerita sama sekali. Bertahun-tahun kemudian, ketika anak teman saya udah beranjak dewasa, udah SMP, barulah dia cerita ketika melihat gambar sensor di Google. Dia tanya ke teman saya itu, "Apa benar makhluk seperti itu ada di dunia nyata?" Teman saya yang hanya tahu bahwa itu makhluk mitologi mengatakan gak pernah ada bukti. Tapi kalau di alam gaib pasti ada, dan itu pastinya siluman. Lantas apa yang dilihat anaknya? Nah, ini yang dia lihat menurut pengakuannya. Malam itu, dia melihat sesosok manusia setengah kuda berwarna putih. Dari kepala hingga pinggangnya berbentuk tubuh manusia. Tapi seterusnya bertubuh seekor kuda. Karena makhluk itu besar, tubuh manusianya jadi terlihat tinggi. Di kepalanya tersemat mahkota keemasan. Di lengannya dan pergelangan tangannya ada semacam hiasan melingkar, berwarna emas juga. Dan makhluk itu nampak asik memetik bunga yang tumbuh di sana dan memakannya. Makhluk itu juga seperti dinaungi oleh sinar dari atas tubuhnya. Sementara di sekelilingnya gelap, dan dia sama sekali tak mempedulikan kehadiran
anak teman saya dan mertuanya. Sampai sekarang, anak teman saya masih terus mengingat penampakan makhluk itu. Namun dia nggak pernah mau jika teman saya ajak dia ke tempat penampakan makhluk itu. Dia cuma bilang bersyukur banget makhluk itu nggak nengok kepadanya, atau mungkin karena alamnya beda. Tapi nyatanya, apa yang dimakannya, tumbuhan yang berbunga itu jelas ada di sana. Jadi, makhluk apakah itu? Silahkan teman-teman yang tahu makhluk apakah itu atau yang pernah mengalami kisah serupa dengan yang dialami oleh teman saya, silahkan komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita misteri sesera mungkin, silahkan ceritakan dan insya Allah nanti akan saya ceritakan di cerita misteri saya selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya nantikan cerita-cerita misteri dan gaib serta horor yang pernah dialami teman saya dan anak-anaknya. Masih banyak banget cerita-ceritanya dan belum sempat saya ceritakan. Oke, tapi kedepannya nanti bakalan saya ceritain kok sama teman-teman semuanya. Nah, cerita itu mulai dari ada penampakan pocong, terus ada penampakan kuntilanak, sama sampai penampakan poltergeist. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga di share ya. Sampai jumpa.